Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Guntur Tiara Widayah. Kemudian ada dua teman saya yaitu Baruna Wisnuwardana dan ada Kade Yudhistira. Di sini kami mendapat tugas untuk membentuk kelompok 3 orang untuk menyelesaikan suatu masalah bisnis yang tujuannya adalah untuk memberikan solusi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Di sini ada 3 kasus yang bisa kita pilih ya. Yang pertama itu ada Prudential Life Insurance. Kemudian yang kedua kami sepakat untuk memilih yang kedua ini yaitu dari TFI Restoran yang menghitung revenue prediction. Nah, TFI ini sendiri merupakan perusahaan besar di balik beberapa restoran-restoran yang kita kenal ya, yang memiliki 20.000 pegawai di Eropa dan Asia. Di sini mereka ingin mendirikan suatu restoran baru di tempat yang baru, yang kita ditugaskan untuk mencari prospek ke depan dari restoran tersebut sesuai data dari restoran-restoran yang sudah ada sebelumnya. Jadi di sini kita diberikan beberapa data. Ada dua data ya. Yang pertama itu ada data training, kemudian ada data test. Ada 137 data untuk data training dan ada 100.000 data untuk data test. Terdapat 43 data field ya. Yang pertama itu ada ID, kemudian open date, ada city, kemudian ada city group, kemudian tipe, dan ada P1, P2 sampai P37 yang merupakan kategori dari suatu data. Ada data demografik, ada data real estate, ada komersial data yang dibuat berdasarkan banyak faktor ya. Kemudian ada data revenue. Kemudian akan dilanjutkan pembahasan yang pertama oleh saudara Kadek Yudhistira. Ya, di sini kami akan menggunakan data dari sebuah restoran yang dimana restoran tersebut memiliki 137 cabang yang tersebar di beberapa kota. Dari data tersebut sudah ditemukan ID atau restoran ID-nya, lalu juga ada open date yaitu tanggal buka restoran tersebut, lalu ada city yaitu kota tempat restoran tersebut berada, lalu juga ada city group itu jenis kotanya. Jenisnya ini dibagi menjadi dua, yaitu big city atau kota besar dan juga order. Lalu di sini juga ada tipe jenisnya. Ini tipenya dibagi 4, yaitu ada IL inline, FQ food court, DT drive-thru, dan juga MB mobile. Namun di sini mereka hanya menggunakan 3 tipe, yaitu IL inline, food court, dan juga drive-thru. Lalu di sini juga ada data P1 sampai dengan P37. Data P1 sampai P37 ini adalah data demografis dari pihak ketiga yang dimana mereka menggunakan Geographic Information System atau biasa disingkat dengan GIS. Lalu yang terakhir ada kolom revenue atau kolom pendapatan. Di sini kita akan menganalisa data revenue atau data pendapatan. Dari data ini ditemukan bahwa pendapatan terbesar itu berasal dari Istanbul, yaitu dari kota besar, dan mereka menggunakan tipe food court dan juga inline. Lalu dari data revenue terendah itu ditemukan bahwa penghasilan terendah itu berasal dari big city di kota Istanbul. Bahkan dari 5 terbawah, 3 diantaranya itu berasal dari big city. Mengapa demikian? Itu tidak lain berasal dari letak geografisnya dari restoran tersebut serta kepadatan penduduknya dan juga banyak sekolah dan perkantoran. Itu sendiri sudah dihitung dari P1 sampai dengan P37-nya yang dihitung oleh pihak ketiga dengan menggunakan GIS atau Geographic Information System yang menunjukkan angka kecil di mana angka tersebut tidak strategis sehingga membuat pendapatannya lebih rendah dari restoran yang sama di kota yang sama dengan tipe yang sama.
Di sini saya akan menjelaskan, melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Tapi saya di sini menggunakan versi dari RStudio. Skripnya sudah saya persiapkan. Untuk yang pertama, yang harus kita pelajari adalah kita menginputkan filenya ke RStudio dengan skrip yang saya blok ini. Maka saat sudah saya blok, itu tampilannya di sebelah kanan terdapat data train, lalu dan juga data test. Terlihat juga detailnya. Setelah diinputkan, maka akan muncul ke sebelah sini ada data test dan data train. Data test terdapat sebanyak kurang lebih 100.000 data, dan data train kita diberikan data untuk mengolah sebanyak 137 data. Lalu selanjutnya kita masukkan script. Di sini apabila kita proses, maka akan muncul tampilan yang di bawah. Oke, tampil sebelah kanan. Sebelah kanan ini coba kita lihat zoomnya. Nah, di sini akan terlihat sesuai dengan yang detail atau keterangan yang ada di sebelah kanan. Type-nya ada drive-thru, food court, terus IL, lalu ada perbedaan warna. Kalau yang warnanya di sini big city dan sini other. Dan ternyata kita yang mencolok sekali, ternyata big city hanya ada di Ankara dan Istanbul. Dan di bawah ini data revenue, yang kiri ini city-nya. Semakin ke kanan, maka revenue-nya akan semakin tinggi. Setelah itu kita masuk ke tampilan berikutnya. Nah, di sini terlihat revenue dan frekuensi. Data trend revenue dan frekuensi ini histogramnya. Kira-kira kalau frekuensi tertingginya adalah 60 dan terendahnya adalah 0. Jadi saat dapat revenue dan ternyata yang tertinggi ada revenue ini di sebelah sini, dia frekuensinya 60. Terus ini juga detailnya. Jadi kalau tipenya, ternyata tipe yang terbanyak yang ada adalah food court. Dilihat dari titik-titik ini. Dan yang pendapatan tertinggi yang diraih adalah food court. Lalu di sini terlihat untuk ID dengan ID sekitar 137. Terlihat ini diantara mungkin ini sekitar belasan, dia mendapat revenue yang tertinggi. Terlihat dari titik-titik ini. Nah, di sini open date yang open di tahun 2000, ternyata dia memiliki revenue yang cukup tinggi, disusul oleh yang diantara 2005 hingga 2010, dia revenue tertinggi kedua. Selanjutnya kita masuk ke sini. Nah, TFI Revenue Prediction, kita beri judul TFI Revenue Prediction. Di sini terlihat pengaruh dari P1 hingga P37. Bisa kita lihat semakin tinggi mendekati revenue, berarti dia semakin berpengaruh. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya P1 sampai dengan P37 yang diteliti oleh pihak ketiga menggunakan GIS itu sangat berpengaruh sekali dengan revenue yang mereka terima. Sehingga apabila perusahaan tersebut ingin membuka cabang baru dan memprediksi revenue-nya, saya sarankan untuk mengikuti prediksi yang tersedia untuk mencegah
hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Ya, demikian penjelasan dari saudara Kadir dan saudara Bernan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam menentukan prospek bisnis ke depan ini, kita menemukan solusi yaitu dengan menggunakan data science. Dengan memakai data-data sebelumnya, kita dapat memprediksi berapa revenue dari masing-masing tempat. Kemudian kita bisa melihat dari beberapa faktor yang akan menentukan revenue dari restoran yang akan kita buat ke depannya. Dengan mengikuti hal tersebut, diharapkan restoran yang akan dibangun nanti memiliki resiko kecil, karena masalah-masalah sebelumnya dituliskan bahwasanya banyak restoran yang tutup dalam waktu hanya 18 bulan karena kurang memanfaatkan data-data yang sudah ada untuk menemukan lokasi yang tepat dalam membangun restoran baru. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.